Dan terlebihnya memang saat ini tangis kesedihan itu pun benar-benar muncul dari kehidupan Rianti yang saat ini benar-benar sangat begitu terkejut dan kaget. Setelah pada saat itu ia mendapatkan informasi dari suster yang sempat menanganinya ketika Rianti sempat melahirkan bayi perempuan. Dan kali ini sepertinya Rianti benar-benar pecah tangis kesedihan yang memang selama ini ia pun benar-benar merasa penasaran siapakah anak kandungnya. Dan pada akhirnya di sini Rianti pun benar-benar sudah akan segera mengetahui kalau Mutiara adalah anak kandungnya. Yang saat ini mungkin ia benar-benar sangat begitu kaget, sangat begitu terkejut kalau selama ini orang yang sempat dihina, sempat dicaci, dan sempat tidak mendapatkan setuju bersama dengan Kenjo ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Ternyata perkara yang memang benar-benar saat ini selalu berdatangan di kehidupan Rianti dan juga Mutiara. Ternyata selama ini orang yang benar-benar sangat dibenci, paling dibenci oleh Rianti adalah anak kandungnya sendiri. Bahkan ia pun sempat berlutut di hadapan Mutiara dan ingin segera mengetahui kalau ternyata di kaki kanan Mutiara terlihat jelas tanda lahir yang tentunya ini akan menjadi salah satu bukti kuat kalau ternyata Mutiara adalah anak kandung dari Rianti. Dan seharusnya memang Rianti di sini benar-benar sadar kalau ternyata Mutiara ini adalah sosok anak kandungnya yang selama ini mencari ibu kandungnya ataupun orang tua kandungnya. Dan akhirnya di sini tangis bahagia antara Rianti begitupun juga dengan Mutiara benar-benar pecah. Dan di momen ini akhirnya Mutiara pun bisa mendapatkan pelukan hangat dari seorang ibu kandung. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu di episode sebelumnya memang benar-benar banyak sekali rintangan, cobaan yang menerpa di kehidupan Mutiara. Bahkan ketika kita tahu di episode sebelumnya bahwasanya Mutiara sempat mengalami koma 3 bulan 45 hari, itu artinya di sini semua orang-orang yang ada di luaran sana benar-benar sangat begitu bersedih. Teruntuknya Kenjo sendiri benar-benar sangat begitu belum terima kalau Mutiara sampai meninggal dunia. Di sini sepertinya Kenjo benar-benar sangat begitu merasa bahagia sekali ketika akhirnya sebuah doa yang selalu dipanjatkan setiap hari oleh Kenjo di salah satu masjid yang berada di rumah sakit tersebut justru akan mendapatkan hal yang sangat begitu positif sekali. Dan akhirnya Kenjo di sini benar-benar sangat berterima kasih dan merasa bersyukur atas ucapan doanya yang selama ini benar-benar diijabah. Dan kita tahu sendiri saat ini ada beberapa hal dan beberapa poin yang memang perlu kita bahas terkait masalah yang terjadi ketika Aditya yang sempat mengatakan ucapan-ucapan yang tidak enak terhadap Mutiara. Memang Aditya ini seperti orang pelin-pelan. Di satu sisi ia merasa suka terhadap Mutiara, di sisi lain kadang ia tidak pernah suka terhadap Mutiara. Entah apa yang ada di dalam pikiran dari Aditya. Namun setelah ia melihat kondisi Mutiara yang sedang terkapar di salah satu rumah sakit, entah kenapa hati dari Aditya pun merasa terketuk. Artinya, Pak Aditya di sini benar-benar merasakan hal yang berbeda ketika melihat Mutiara yang sedang terkapar dan sedang koma di salah satu rumah sakit. Namun ketika Mutiara pada saat itu ingin berjalan, sepertinya di sini ia benar-benar mendapatkan tekanan batin dari Pak Aditya. Apakah itu? Ucapan yang memang sempat dikeluarkan oleh Pak Aditya cukup lebih menyakitkan bagi Mutiara. Seakan-akan Aditya ini mengatakan kepada Mutiara agar supaya berjauh bersama dengan Kenjo.
Namun seperti kita lihat ya guys, Kenjo yang saat ini benar-benar berantusias sekali, ingin menyelamatkan, ingin membahagiakan, dan ingin menjaga Mutiara dari orang-orang jahat, termasuknya si Sandra. Ya, walaupun Sandra saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian, entah kenapa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan satu orang wanita yang saat ini sangat begitu sulit. Padahal di sini para penonton berharap kalau Sandra ini bisa tertangkap dan akhirnya ia masuk ke dalam sebuah penjara. Dan bahkan kalau bisa Pak Polisi di sini memenjarakan si Sandra ini seumur hidup agar tidak berbuat onar, agar tidak mengganggu kehidupan Kenjo dan juga Mutiara. Selebihnya kita pun bisa melihat tentang bagaimana hubungan-hubungan yang terkait percintaan antara Dikta dan juga Aurel yang saat ini dimana Dikta pun kehadiran seorang wanita. Entah wanita ini adalah pasangan dari Dikta, apakah ini adalah saudaranya. Yang jelas Aurel benar-benar merasa tertekan batin. Sepertinya Aurel pun sudah mempunyai rasa cemburu kepada Dikta terkait masalah dirinya yang sedang dekat-dekat bersama dengan Ivan. Dan memang kita tahu sebelumnya Aurel mengundurkan diri karena ia tidak mau sampai Ivan ini dekat-dekat kembali bersama dengan Aurel. Ternyata memang Dikta sendiri di sini sempat berbuat ulah. Dan memang Ivan juga tidak mau sampai Aurel ini terlihat benar-benar dekat. Dan akhirnya Dikta sendiri di sini benar-benar kaget ketika kehadiran Marsha yang saat itu baru saja datang dari Australia. Sepertinya ia sudah kehabisan kontrak dan akhirnya ia pun pulang ke Indonesia dan bertemu bersama dengan Dikta. Entah ini Marsha ini adalah kawannya ataukah memang ini adalah pasangan yang akan terjadi nantinya. Dan tentu perihal ini membuat kita semua benar-benar sangat begitu penasaran sekali ya guys, dengan antusias yang telah terjadi saat ini. Dan mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait masalah kondisi percintaan antara Dikta dan juga Aurel. Sepertinya Aurel benar-benar menaruh rasa cemburu yang amat begitu dalam. Terlihat kalau Aurel benar-benar cemberut. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, disinilah momen yang sangat begitu cukup lebih menegangkan. Dan mudah-mudahan ini bukanlah mimpi, melainkan adalah kenyataan, di mana Mutiara akhirnya segera menemukan kedua orang tua kandungnya, termasuk Ibu Rianti, salah satu ibu kandungnya. Karena sepertinya suster yang menangani Rianti pada saat itu lahiran ternyata suster yang sama, dan ia akan memberitahu kepada Ibu Rianti kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya. Disinilah momen haru yang akan benar-benar terjadi dan akan terjadi di episode besok. Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.